Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa hadana ila siratil mustaqim wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal adzim wa astaqul qailin. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia. Dalam kajian ini mari yang pertama dan yang utama kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat, kita tidak mungkin untuk dapat menghitungnya. Maka konsekuensi logis adalah kita harus senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat itu, dengan harapan mudah-mudahan semakin banyak kita bersyukur pada Allah itu, oleh Allah kita akan ditambahkan nikmat karunia. Karena itu adalah janji dari Allah dalam surah Ibrahim yang ke-7 itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian itu mensyukuri nikmat yang aku limpahkan kepada kalian, la azidannakum, sungguh akan aku tambahkan yang itu kepada kalian. Tapi sebaliknya, wa la in kafartum, jika kalian malah mengkufurinya atas nikmat itu, ketahuilah bahwa inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat sangat pedih. Jangan saya hormati, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap nikmat itu, sehingga kita mendapatkan cinta kasih dari Allah. Dengan cinta kasih Allah, maka kita akan ditambahkan nikmat itu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, muslim muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan ini akan disampaikan tentang hakikat takwa. Takwa itu adalah pesan yang pertama dan yang utama dan yang paling pokok setiap kali Nabi SAW itu menyampaikan tausiah tentang keagamaan pada para sahabat. Nah, otomatis kita sebagai pengikut dan berusaha ittiba Nabi, ketika di dalam satu majelis menyampaikan satu tausiah, maka hendaknya yang diutamakan pesanlah tentang ketakwaan itu. Kalau dalam bahasa Al-Quran adalah biasa ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau pada satu orang misalnya Nabi juga senantiasa berpesan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, mari kita hayati satu di antara pesan Allah tentang takwa ini, ayat yang sudah sangat masyhur, yang sudah sangat populer, yaitu di dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-102. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah, dan sungguh kalian jangan mati, sekali-kali kalian jangan mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Ada dua yang diperintahkan Allah lewat ayat ini. Yang pertama adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini betapa sayangnya Allah pada orang-orang yang beriman, orang yang beragama Islam, kita semua ini, sehingga Allah itu senantiasa memerintahkan orang beriman itu demi untuk keselamatannya. Nah, pesan Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tapi takwa yang seperti apa? Diberikan keterangan, yakni haqqa tuqatih,
takwa yang sebenar-benarnya, bukan hanya takwa sebagai lip ucapan saja, perhiasan saja, tapi benar-benar takwa yang benar-benar mencapai hakikat ketakwaan. Nah, para pemirsa yang berbahagia, ada 3 kriteria yang dimaksud dengan haqqa tuqatih. Yang dimaksud dengan takwa yang sebenar-benarnya itu ada yang pertama, bahwa Allah senantiasa ditaati semua perintah-perintahnya dan tidak boleh satupun untuk diingkarinya. Inilah ketakwaan yang hakikatnya. Lalu yang kedua, Allah senantiasa harus diingat. Diingat kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun, senantiasa ingat pada Allah. Tidak boleh kita melupakan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah Allah adalah senantiasa harus disyukuri nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, dan tidak diperbolehkan kita mengingkari atau mengkufuri nikmat tersebut. Nah, apa, mengapa, dan bagaimana ketiga kriteria yang disebut sebagai haqqa tuqatih atau ketakwaan sebenarnya itu? Yang pertama, takwa itu adalah mentaati Allah. Kalau di dalam surah Al-Ahzab dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Siapa yang taat pada Allah dan taat pula pada Rasulullah Muhammad SAW, sungguh dia adalah orang yang beruntung dengan keuntungan yang amat sangat agung, yang sangat besar. Nah, lalu kalau kita lihat di dalam realita, bahwa orang tuh ingin takwa, tapi ternyata apa yang menjadi perintah Allah tidak pernah disambutnya, tidak pernah ijabatu dakwah, maka jauh dari apa yang dikehendaki di dalam takwa. Karena takwa itu adalah senantiasa mentaati Allah, baik itu perintahnya yang berkaitan dengan syariatul ibadah, juga secara umum adalah syariatul amalah, yaitu ibadah mahdoh maupun ibadah amah, semuanya harus dilakukan karena semua telah diatur di dalam Al-Quran, yang telah dijabarkan, telah direalisasikan di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Baru disebut hakikat takwa kalau orang dalam hidupnya senantiasa berada di dalam ketaatannya pada Allah, sehingga berusaha mendapatkan ridhonya dan menjauhkan diri dari kemurkaan Allah. Nah, mudah-mudahan kita ini adalah termasuk orang yang berusaha maksimal mungkin untuk melaksanakan apapun yang jadi perintah Allah, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, perintah-perintah itu adalah kalau ibadah itu fokusnya ada di dalam sholat. Jadi sholat itu ada sebagai tolak ukur bagi amalan-amalan yang lain. Jadi sejauh manakah ketaatan hamba atau orang beriman pada Allah itu, lihatlah sholat kesiranya, sholat yang 5 waktu, ini sebagai tolak ukur ketaatannya kepada Allah. Nah, ketika sholatnya bagus, ketaatannya sholatnya bagus, mulai dari mengerjakan sholat sebagus-bagusnya, memelihara waktu di awal waktu yang sebagus-bagusnya, kemudian juga hadir hati ketika mengerjakan, ikhlas, tawadu, tadarru, khufyah, dan sebagainya, bahkan juga diterjemahkan dalam kehidupan nyata, maka ini baru sebagai sholat yang baik. Nah, kalau sholatnya baik, ini sebagai tolak ukur bagi amal yang lain. Nah, inilah ketaatan yang kita harapkan, itu adalah akan memfokus kepada sholat sebagai cerminan bagi seluruh ibadah yang lainnya. Lalu yang kedua, ini hal yang tidak boleh disepelekan. Ternyata takwa itu adalah menyangkut masalah harus senantiasa mengingat kepada Allah. Bukankah dalam surah Al-Ahzab Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hei orang beriman. Jadi berkali-kali Allah tuh yang dipelihara orang beriman, karena betapa Allah cinta orang beriman, maka selalu Allah menyeru orang beriman biar menjadi orang yang selamat, yang sejahtera, yang aman. Hei orang beriman, udzkuru, zikirlah kamu, ingatlah kamu Allah kepada Allah. Udzkurullaha, ingatlah kamu senantiasa kepada Allah. Zikran katsiran, diterangkan zikran katsiran, yakni ingat yang sebanyak-banyaknya, bukan hanya sekali-kali. Jadi pagi, siang, sore, dan malam, setiap saat, setiap waktu, hendaklah kita tuh senantiasa ingat pada Allah. Kalau dalam surah Al-Jumu'ah itu adalah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kalau yang lengkap adalah fa idza qudiyatis sholatu fantashir fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
apabila telah selesai engkau tunaikan ibadah sholat itu, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, dan carilah karunia yang diberikan Allah pada kalian, dan ingatlah kamu kepada Allah, zikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dengan seperti itu, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang berbahagia, beruntung. Jadi orang yang beruntung itu ada satu di antara indikasinya adalah kalau orang itu dalam kehidupannya, yaitu di setiap waktu, setiap saat diberikan itu senantiasa ingat kepada Allah. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu oleh Allah diberikan kedudukan khusus, yakni Ibrahim Khalilullah, Ibrahim kekasih Allah. Kenapa diberikan kedudukan yang sangat istimewa sebagai kedudukan Allah? Ternyata karena Nabi Ibrahim itu pagi, siang, atau setiap saat itu bertasbih kepada Allah. Yang dibaca apa beliau? Beliau baca dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa bertasbih dengan lafalnya adalah fasabbihuhu khina tumsina wa khina tusbihun walaul hamdu fis samawati wal ard wa asyiya wa hina tudhirun. Nah, kalau kita ingin seperti kanjeng Nabi Ibrahim, seperti menjadi orang yang amat dikasihi Allah, ya banyak-banyak zikir yang sudah dilafalkan itu. Bertasbih pada Allah di waktu sore, di waktu pagi, dan segala puji adalah milik Allah yang meliputi langit dan bumi, dan juga di waktu sore maupun juga di waktu pagi. Jadi intinya, jamaah saya hormati, Allah senantiasa diingat kapan saja, di mana saja, dan keadaan Allah. Semakin banyak ingat kepada Allah, maka hidup kita akan menjadi tenang, tentram, bahagia, dijamin tentang secara minta spiritualnya menjadi orang yang bagus seperti itu. Karena Allah sendiri mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikirmu kepada Allah itu tatmainnul qulub, maka hatinya akan jadi tenang, tentram, dan bahagia. Dan inilah yang diidam-idamkan, yang jadi puncak cita-cita orang itu adalah hidupnya yang tenang, yang tentram, yang bahagia ini. Oh, ternyata resepnya dah zikir, dan zikir itu adalah bagian atau komponen dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saya hormati, para pemirsa yang berbahagia, lalu yang ketiga ini juga harus kita renungkan juga, yaitu tentang kesyukuran. Jadi takwa itu akan menyangkut tentang kualitas dan kuantitas syukurnya hamba itu kepada Allah. Semakin pintar bersyukur pada Allah atas nikmat, Allah sangat sayang. Nah, berpakaian bagus itu bentuk syukur. Makan makanan itu juga bentuk syukur. Kalau yang menjadi orang beriman, karena ketahuilah bahwa orang beriman itu segala gerik-geriknya, sikap, pola hidup semuanya itu akan dinilai sebagai ibadah. Karena apa? Karena semua itu didasari atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita jalan-jalan di muka bumi itu aja, itu juga sebagai ibadah. Famshu, maka berjalanlah kamu sekalian. Jadi kita ini Allah diperintah untuk berjalan. Nah, kenapa jalan-jalan muka bumi ini ke suatu objek, ke suatu tempat, ke suatu tujuan? Nah, niatkanlah bahwa berjalan di muka bumi ini adalah berjalan-jalan. Jalan-jalan ini adalah niatnya adalah karena Allah merintahkan. Sehingga makan, minum, tidur, apa saja itu semuanya akan bernilai ibadah. Ini juga bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, dengan demikian tidak bisa takwa itu hanya dikatakan sebagai rasa takut saja, ya tidak bisa. Takwa itu adalah ketaatan saja nggak bisa, karena memang takwa itu adalah kompleksitas dari berbagai sikap laku yang diharapkan di dalam agama Islam tersebut, yakni meliputi ketaatannya kepada Allah, meliputi tentang daya ingat atau daya zikirnya kepada Allah, dan juga meliputi tentang kualitas dan syukurnya dia kepada Allah. Kalau kita pandai bersyukur pada Allah itu adalah indikasi orang yang bertakwa. Dan kalau kita kembali pada ayat tersebut, jamaah saya hormati, setelah Allah berpesan ittaqullah haqqa tuqatih, lalu yang kedua adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau orang itu sudah takwanya sudah seperti yang dipaparkan di atas, maka
insya Allah kalau hidupnya dalam keadaan takwa seperti itu, nanti juga dimatikan dalam keadaan takwa seperti itu. Maka pesannya, la tamutunna, sungguh kalian jangan mati, illa kecuali wa antum muslimun, kalian dalam keadaan sudah beragama Islam. Jadi muslimun itu adalah bentuk jamak dari muslim. Kalau muslim sudah satu orang beragama Islam, muslimun beberapa orang beragama Islam. Tapi juga bisa artikan muslim sudah orang-orang yang sudah pasrah sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian maka 3 kriteria ini sebagai tolak ukur tentang ketakwaan. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi kriteria itu sehingga kita termasuk memenuhi perintah Allah, yakni ittaqullaha haqqa tuqatih. Saya kira demikian, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentunya kalau ada kekurangan dan kesalahannya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.